wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menyanjung Allah setinggi-tingginya yang tanpa ada daya dan upaya melainkan darinya. La haula wala quwwata illa billah. Kita bisa berkumpul melaksanakan ketaatan demi ketaatan, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti juga ditutup dengan sholat isya berjamaah, yang di tengah-tengahnya kita mengisi dengan majlis zikir. Tidak ada harapan dan impian kecuali Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, dan dengan rahmat itulah Allah jadikan kita termasuk ahli surganya dan berkumpul di surganya kelak. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang tersebar, bahwa pembahasan terkait dengan masjid dari zaman Nabi SAW sampai zaman-zaman kejayaan Islam, khususnya di wilayah kita ini. Yang melatar belakangi ini, landasannya ialah potongan ayat dari surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada penguatan tauhid, bahwa kita diminta untuk berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selainnya. Berdoa atas nama berhala, berdoa atas nama rob-rob selain Allah, mungkin berdoa atas nama pasangan, atas nama ibu, bahkan berdoa kepada malaikat saja dilarang. Dan itu yang dicontohkan oleh bapak ideologi kita, yaitu Nabi Ibrahim, yang setiap pagi dan sore kita menyebutnya wa ala millati abina. Dan kita bersyukur karena berada di atas ajaran Nabi Muhammad dan syariat tauhidnya bapak kita, yaitu Ibrahim. Ya, jadi syariat itu memotret Nabi Ibrahim abina, bapak kita. Ya. Cuma masalahnya di kita ini kalau membahas Nabi Ibrahim itu cuma sampai ngeri-ngerinya tok, ya Mas. Ya kan? Terkenal mendekati hari raya Kurban, Dzulhijjah, itu ceritanya kan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih kecil dengan istrinya di tanah tandus, biwadin ghairi dzi zar'in, kemudian ditinggalkan, kemudian kembali lagi ketemu, dapat perintah untuk menyembelih. Apa enggak ngeri itu, Mas? Ya, nanti tambahan lagi mukjizatnya, dibakar enggak mempan. Sudah. Ya, padahal Nabi Ibrahim dipotret lagi sebagai abina, ayah kita. Masa enggak mau belajar ketauhidan dari ayah kita? Dan di salah satu riwayat, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud dan bala tentaranya ke dalam api itu, maka Jibril datang kemudian menanyai, apakah engkau butuh bantuanku? Maka Nabi Ibrahim menjawab, fa anta kalla walakinallaha na'am. Kalau bantuan darimu, hei Jibril, enggak. Tapi kalau Allah yang membantuku, iya.
aku butuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sekelas Nabi Ibrahim. Padahal Jibril itu turun atas perintah siapa? Allah. Tapi Nabi Ibrahim saking kuatnya tauhid, kalau bantuan dari Muhammad Jibril enggak. Tapi kalau bantuannya Allah, iya. Maka zikirnya sampai sekarang kekal, Mas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita ini Allah. Sudah. Tempat yang paling terbaik untuk bergantung hanya Allah. Dan ampun ditambah-tambahi, Pak. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak ada riwayat yang menyebut tambahan itu. Ya, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini kita diminta oleh syariat, khususnya di zaman Nabi Muhammad SAW, untuk mentauhidkan Allah di dalam berdoa. Tapi bukan ini pembahasan kita. Pembahasan kita adalah masjidnya, yang mana mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya akan menyampaikan fungsi-fungsinya saja. Ya, masjid semenjak Rasulullah SAW menginjakkan kaki di Yasrib atau di Madinah, ya, kemudian nanti mulai Kuba, kemudian masuk ke kota Madinah yang kita kenal sampai sekarang ini, dengan menunggangi unta beliau, yang mana orang-orang gegap gempita saking senengnya kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang pribumi Madinah atau kaum Ansor menarik kekang-kekang untanya Nabi. Mereka pengen Nabi berhenti di depan rumah mereka, nginep di tempat mereka. Ya. Para sahabat pengen mencari keberkahan dari Rasul SAW. Tapi Rasul melarang orang-orang itu sambil bersabda, da'uha fa innaha ma'murah. Sudah, nggak usah kalian tarik-tarik unta ini. Biarkanlah unta ini mau berjalan sampai mana, biarkanlah. Sesungguhnya unta ini ada yang memerintahkan. Ya, unta ini ada yang memerintahkan. Kemudian unta Nabi itu nanti berhenti di salah satu tempat, bergerak lagi, balik lagi di tempat itu, yang kemudian Rasulullah bersabda, huna mangzili, disinilah tempat turunku, atau disinilah nanti aku membangun rumah. Ya. Ini kekhususan Nabi, Pak. Jangan ditiru. Ya, golek lemah bangun rumah terus duwe angon-angon wedhuse dicolne mandeke nang ndi, wis nang kono wae. Ndak bisa. Ya, ini salah satu dalailun nubuwah, salah satu tanda-tanda kenabian, nggak boleh ditiru. Rasulullah memerintahkan untanya bergerak wis sakarepe dhewe, karena untanya itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, stop di situ. Dan disitulah nanti Rasulullah SAW membangun rumah yang sebelumnya dibangun terlebih dahulu masjid. Ya, dibangun terlebih dahulu masjid yang kita kenal sampai hari ini, Masjid An-Nabawi. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW tahu untanya berhenti di situ, ternyata di situ ada bekas-bekas pemean kurma, ya, tempat untuk menjemun kurma. Kemudian ada batang-batang pohon bar diketoki, kebun rakopen gitu, Mas, ya. Kemudian ada 1-2 kuburan kuno. Kemudian Rasulullah SAW mencari siapa pemilik tanah ini, dan diketahui ternyata yang memilikinya anak yatim. Rasulullah membeli dan mewakafkan untuk kaum muslimin dan dijadikan sebagai masjid. Inilah kemudian menjadi dalil yang disebut wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah, adalah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Ya, masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Itulah semua syariat,
semua fikih yang mengenai masjid ada di atasnya. Ya, berbeda dengan masjid-masjid yang belum seluruhnya wakaf. Seperti hanya ada tempat sholat di mal-mal atau di tempat-tempat fasilitas umum, di SPBU, kata tuh Pak, itu wakaf sanes, bukan wakaf kan? Ya, jadi kalau masjid yang wakaf, maka di situ nanti hukum-hukum ada. Dan mohon maaf, ya, masjid wakaf karena wakaf sudah lillahi rabbil alamin, untuk Allah, fungsinya untuk maslahat kaum muslimin, maka ketika yang mewakafkan meninggal dunia, maka anak turunnya nggak usah ikut cawe-cawe, karena itu sudah masjid wakaf, ya, tempat rukuk dan sujud, ya, tempat rukuk dan sujud. Karena kita semua tahu aqrabu, sedekat-dekatnya yakunul abdu, hamba itu paling dekat kepada apa? Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apa? Fahuwa sajidun, dalam kondisi dia sujud. Artinya tempat ibadah. Itu fungsi yang pertama. Masjid difungsikan untuk ibadah. Selain ibadah, nantinya juga masuk ke fungsi yang tidak kalah pentingnya, yaitu ta'lim. Ya, fungsi untuk ta'lim. Jamaah yang dirahmati Allah, jenengan kalau tahu bahasa Arabnya kampus, bahasa Arabnya universitas, itu apa, Mas? Ya, bahasa Arabnya kampus itu jami'atun. Ya, jami'ah. Itu bahasa Arabnya. Kenapa kok sampai ada istilah itu? Karena dari awalnya pendidikan tidak pernah lepas dari namanya Masjid Al-Jami'. Ya, Masjid Al-Jami'. Makanya kemudian pendidikan yang di dalamnya dikenal dengan jami'ah. Ya. Masya Allah, Mas. Jadi memang jangan sampai dilepaskan. Masjid kok fungsi taklimnya hilang, nah itu repot. Ya, masjid harus digalakkan untuk kegiatan mengenal Allah, majelis Quran, majelis zikir, majelis ta'lim, ya, mencetak figur-figur yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang, Mas, di Masjid Nabawi mulai ibtidaiyah sampai sekelas kampus itu ada. Di Masjid Nabawi mulai dari zaman Nabi masih ngajar seperti ini, masih taklim seperti ini, belum model klasikal, belum ada kelas-kelasan. Tapi dengan adanya perkembangan, ya, Masjid Nabawi mulai dari sekolah dasar menghafal Al-Quran sampai setingkat kuliah itu ada di masjid, Mas. Ya, di masjid. Ya. Cuma dikenal dengan istilah ma'had. Ya, ma'had itu seperti apa, Mas, sekarang? Institut. Ya, institut. Jadi memang khusus belajar diniyah atau belajar agama. Itu fungsi yang kedua, selain tempat ibadah, tempat untuk mengajar. Nah, kalau kita melihat, ya, Masjid Nabawi tadi kan kurang lebih 60 kali 60, enggak lebar, Mas. Dan itu kemudian ada tiang-tiang itu. Ya, ini belajar panjang dan lebar itu juga penting, Mas, nih fikihnya ini, karena zaman Imam Malik itu Masjid Nabawi sudah cukup lebar, tapi belum ada bangunan yang bertingkat. Belum ada bangunan yang bertingkat. Maka suatu ketika Imam Malik bertanya kepada murid-muridnya, ya, beliau ngajar di Masjid Nabawi, seberapa besar haknya pemilik atau pembeli tanah. Ya, haknya itu seberapa? Kemudian muridnya ada yang menjawab, ya, haknya pembeli atau pemilik tanah adalah seluas panjang kali lebar.
Ya apa enggak Mas? Ada Siti di Sade, ya 100 meter persegi, ya 10 kali 10. Imam Malik ini ngetes muridnya, ya haknya pembeli itu seberapa jauhnya? Dijawab oleh murid-muridnya, ya sesuai akadnya, panjang kali lebar, 50 kali 50. Kemudian ada pertanyaan berikutnya oleh Imam Malik, kuwi kan hitungan ngisor, lah hitungan dhuwure piye? Gimana Mas jawabnya? Jenengan tumbas Siti, ya kan? Hitungannya kan sesuai dengan panjang kali lebar. Itu kan ukuran ngisor. Ukuran yang dhuwure sampai pundi Mas? Itu nggak kejawab Mas. Sampai sekarang kita ya mumet. Karena Imam Malik sudah sedo duluan. Ya. Dan itu memang PR bagi murid-muridnya saat itu. Susah toh Mas? Makanya sampai sekarang kita juga masih mumet Mas, ngeluh. Ya, coba bangunan bertingkat-tingkat itu. Ya, sampai sertifikatnya aja apa SHM? Bukan. Hak guna bangunan. Coba jenengan teng apartemen, ya kan? Atau apa namanya? Rusun, ya. Beli kaplingan yang lantai 3 atau lantai 4. Nah itu kira-kira keluar sertifikat hak miliknya? Nggak keluar, karena nggak ada hitungannya. Dhuwure sampai endi jatahe Mas? Ya, beda lah hitungan ngisor. Selesai, panjang kali lebar. Masya Allah. Ini berada di zaman abad yang kedua. Imam Malik masih mengajar dan menjadi mufti di Masjid Nabawi. Artinya Masjid Nabawi digunakan untuk ta'lim. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di salah satu Masjid Nabawi, tiang di Masjid Nabawi sekarang diukir dengan kaligrafi, bunyinya ustuanah. Ya, jadi kalau tiang-tiang di bagian raudhah nanti bisa dilihat Mas, itu tiang kalau kita ndangak gini ada bentuk lingkaran, ada tulisannya ustuanah. Ya, ustuanah itu tiang, cagak saka guru. Nah, itu nanti yang menjadikan fungsi masjid ya kita bisa belajar dari tiang-tiang itu. Ada ustuanah Aisyah. Ustuanah Aisyah, tiang Aisyah. Apa Aisyah pernah tinggal di situ? Enggak. Ustuanah Aisyah, tiang yang sekarang paling dekat dengan kuburan Nabi dan paling dekat dengan kamarnya Aisyah saat itu. Kenapa? Karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajar di Masjid Nabawi itu nggak membelakangi kiblat seperti ini, ya. Tapi Rasulullah, ini saya gambarkannya ya, gambaran mudahnya. Kalau ini kan saya membelakangi kiblat, ya, ngadepe ngetan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap ke utara. Posisi bagian selatan itu posisi kamar-kamar istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah ngajar, nanti insya Allah hadisnya masyhur kalau musim Ramadan Mas. Kalau pas iktikaf, ya, iktikaf Rasulullah itu beliau cuma memasukkan kepalanya sebentar saja, sedikit ke belakang, itu nanti Aisyah dari dalamnya menyisiri rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah di musim iktikaf hadis ini masyhur Mas. Ya, berdiam diri di masjid, Rasulullah di situ, ya, mengajarkan ilmu kepada para sahabat ada di tiang itu. Dan ketika butuh kepada Aisyah tinggal ke belakang. Ya, maka Aisyah mengambil ilmu dari Rasulullah paling dekat karena dari belakang Rasulullah dekat dengan tiang itu, maka tiangnya disebut dengan ustuanah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah ini ya fungsi masjid sebagai tempat untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta terhadap agamanya. Yang tidak kalah pentingnya, ya, fungsi yang berikutnya ialah ketika Masjid Nabawi, ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu difungsikan bagian belakangnya sebagai Baitul Mal.
sebagai baitul mal. Jadi kalau ada harta rampasan perang, kemudian ada fai ataupun jizyah, ya, itu dikumpulkan di satu tempat di bagian Masjid Nabawi, di bagian belakang, sederet dengan tempat ahlus sufah. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Nabawi itu bangunannya memang sudah perluasan dari masa ke masa, tapi fungsinya itu masih tidak ditinggalkan. Ada fungsi untuk tempat sholat, ada, bahkan nantinya ada tempat yang khusus. Lihat, kita sekarang agak melincong ke arsitektur. Masjidil Haram ada bagian yang tidak tertutup. Masjidil Haram ada bagian yang tidak tertutup. Masjid Nabawi tertutup, maksudnya beratap, Mas. Ya, Masjidil Haram itu ada bagian yang tidak beratap. Masjid Nabawi ada bagian yang tidak beratap. Ya, meskipun nantinya ada sebagian yang bikin payung remote itu. Ya, Masjidil Aqsa ada bagian yang tidak beratap. Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus itu juga ada bagian yang tidak beratap. Masjid Al-Andalusia, ya, Masjid Istana Hamra itu juga ada bagian yang tidak beratap. Dan itu dikenal dengan sohan. Dikenal dengan sohan, sohnun. Jadi bukan hanya piring artinya. Sohan itu seperti hanya tempat, ya, di bagian atap masjid yang tidak tertutup. Dan itu bukan janjian arsiteknya, oh Mekah ngene, Madinah ngene, Syam ngene, enggak seperti itu. Karena memang ada fungsinya. Yang itu nyaris tidak ada lagi masjid-masjid kaum muslimin di negeri kita. Ya. Masjid bagiannya ada tempat untuk sholat, ada, Mas. Untuk soft-soft sholat ada, soft-soft perempuan ada. Tapi ada bagian yang memang tidak beratap, dan itu tidak digunakan untuk sholat awalnya, tidak difungsikan untuk soft-soft sholat. Nah, untuk apa? Untuk nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat sebelum jihad fisabilillah, ya, apa istilahnya, Mas? Melepas pasukan. Kemudian ketika ada sahabat yang berlatih pedang-pedangan di masjid, ya di situ, Mas. Ya, jadi memang bukan tempat untuk sholat, tapi masih bagian dari masjid. Ya. Dan itu di zaman Nabi masih ada 3 masjid itu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tapi sepeninggal Rasul, ya, sepeninggal Rasul masih dikekalkan. Masjid Jami Al-Umawi ya dibikin seperti itu. Nanti masuk ke dataran Andalusia, Eropa juga seperti itu. Ya, tapi sekarang malah nggak ada. Jadi fungsinya carry, sing penting api ese. Nah, itu malah repot. Ya, maka aneh, Mas. Sampai detik ini kalau kita berjalan di daerah padang pasir, baik itu di Saudi ataupun di luar Saudi, itu kalau ada padang pasir kemudian ada masjid, jangan gumun, Mas. Kalau kita mungkin gumunnya, iki padang pasir kok anak masjid numplik siji, sopo sing teko ngono, jamaah enek apa ora? Itu sebagai pertanda sebentar lagi ada pemukiman. Ya, jadi modelnya dibangun masjid, kemudian instansi-instansi vital, ya, rumah sakit, sekolah, ya, listrik, semuanya, ya, pasar, kemudian baru pemukiman yang mengitari masjid. Sehingga tidak ada alasan bagi kaum muslimin yang tinggal di situ, aku ra nang masjid, lah omahku pojokan dhewe. Aduh dewi, nggak ada alasan itu, Mas, karena modelnya mengitari. Lah ini saran yang bagus bagi para developer atau properti, ya, jangan nganune bangun unit, ya, kemudian baru bingung ketika konsumennya ada masjidnya apa enggak, wah nggak kepikiran, ya wes lah fasose wae. Fasumnya aja, fasumnya yang pojokan kono, Mas, bauri, ya,
Akhirnya orang yang paling jauh dari masjid punya alasan, wah males neng masjid, aku paling ada dewe. Nah, bangun dulu ya keterkaitan antara hati hamba dengan Rabb. Masjid dulu, masjid direjenge, insya Allah. Rumah itu belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun nggak rumah dulu, kok masjid dulu. Ya, baru nanti Rasulullah dalam riwayat yang lain al jaru wal jaru wad daru, tetangga dulu, lingkungan dulu, baru kemudian bangun atau milih rumah. Nah ini. Nah, Baitul Mal itu berada di belakang, ya, di deretan ahlu sufah. Ahlu sufah ialah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan mereka bermukim di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Ya, jadi fungsinya bisa menampung kaum muslimin, ya. Dan di setiap antar tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada tali-tali, ya, yang mana nanti sahabat dibebaskan menaruh tangkai-tangkai kurma atau gandum untuk siapa saja yang ingin menyantapnya, lebih khususnya para ahli sufah, ya. Dan itu sampai sekarang masih ada, Mas. Di beberapa pintu Masjid Nabawi itu ada kulkas-kulkas, pendingin-pendingin yang dibebaskan orang menaruh air minuman atau mengambilnya. Jadi awet sampai 15 abad, Mas. Ya, terus gak enek, centelan-centelan nggak ada, tapi sekarang ganti kulkas gitu aja. Tapi fungsinya kan sama, ya, fungsinya sama. Ya, dan itu nantinya dalam masa keemasan kejayaan berikutnya seperti dinasti Abbasiyah, ya, itu nanti di depan Masjid Nabawi dan di depan pasar itu ada bangunan yang saya membahasakan mirip dengan pagupon, Mas. Mirip sama pagupon, jenengan Sumber pagupon, ya, wes dipaham-paham nih ngono ya. Pagupon omah doro lho, Mas. Itu nanti orang memasukkan tangannya, kelihatan apa enggak, Mas? Enggak kelihatan, cuma satu lubang itu tok. Lah, orang itu menginfakkan hartanya ataupun mengambil karena dia fakir, itu enek sing ngerti apa ora, Mas? Enggak. Jadi dua fungsinya. Yang mau mensedekahkan dinar dirham itu terjaga dari riya, yang ngemis pun itu juga terjaga dari rasa malu. Gimana mau batas? Lah wong ngebokne tangan ki wong ngekaki apa njupuk kan ra mudeng. Ya, cuma itu nggak bisa diterapkan sekarang, Mas. Karena mindsetnya orang ngemis itu beda. Orang ngemis di zaman Rasul dan zaman salafus soleh itu sehari saya cukupnya 1 dirham, njupuknya 1 dirham. Ya, jadi kalau dia butuhnya cuma 1 dirham aja diambil, selesai. Ya, kalau diterapkan zaman sekarang ngarepot, ya. Lah iso diangkut sisan kabeh itu. Mindset, pola pikir masalah. Ya. Maka fungsional dan menjaga ibadah semuanya. Yang mau sedekah terjaga dari riya. Ya. Ya, itu mungkin kalau kita mau versi kotak amal ya dibikin kotak amal yang bisa 2 fungsi itu gimana, Mas? Ya, ini PR-nya bagi takmir saudara. Ya, saya ngasih teorinya saja. Nah, lebih besar daripada itu, bahkan selepas perang Khaybar, ketika harta melimpah itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai bilang kepada para sahabat, basyiru, ya, dah berikan rasa kegembiraan, kabar-kabar yang menggembirakan. Ya, biarin bayangkannya para sahabat, duit segini, harta segini, wah mereka bisa terpenuhi semuanya. Baru kemudian sebelum Rasulullah membagi, Rasulullah bersabda, wallahi mal faqru ahsya alaikum, demi Allah, ya, tidaklah aku takut kalian itu melarat. Kalian miskin, Rasulullah SAW tidak takut.
karena para sahabat sudah super pengalaman kalau miskin. Ya. Tetapi yang aku takutkan antum satu alaikumud dunya fatuhlikunakum kama halakathum. Yang aku lebih takutkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian, ya, dan ternyata harta-harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana harta-harta membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi fitnah harta. Baru kemudian dibagi oleh Rasulullah di masjid itu juga. Pelajarannya, ya, hikmahnya ialah ketika kita ingin memberikan harta kepada siapa saja, khususnya kepada anak-anak, itu dikasih nasihat Pak sebelum ngekei. Jangan dikei duit lagi dikei nasihat. Wis beda pikirannya. Ya kei duit, wis dicekel disai. Nah, sing gemi ya le, ya duitnya ingin, wis beda pikirannya. Di kuota, di ngene, wis gitu. Tapi kalau dipegang dulu, baru kemudian dikasih tausiah atau nasihat. Nah, ini uang, ya, merupakan harta dan salah satu titipan Allah, maka gunakan dengan sebaik-baiknya, manfaat dengan sebaik-baiknya. Terus Pak, terus baru kemudian dikasih. Lah beda Pak. Ya, Rasulullah membagi harta yang melimpah selepas perang Khaibar. Rasulullah ngasih tausiah dulu, demi Allah bersumpah. Kalau masalah harta sudah, ya, kalau masalah miskin Rasulullah sudah tidak takut dalam kondisi para sahabat. Tapi kalau malah harta, masya Allah. Dan itu terjadi toh Pak. Umatnya sekarang, masya Allah. Ya, fitnahnya salah satunya fitnah harta. Dan di masjidlah salah satu fungsinya nanti menjadi baitul mal. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, yang tak kalah pentingnya ialah ketika di salah satu tiang Masjid Nabawi itu juga ada ustuwanah taubah. Ada tiang taubat. Ya, tiang taubat. Dikenal juga dengan ustuwanah Abu Lubabah. Nah, bagaimana sudut pandang dari sirah nabinya? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disinyalir ingin dibunuh oleh pembunuh bayaran orang Madinah yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Ini orang tokoh Madinah pinggiran yang ingin membunuh Nabi. Tapi ketahuan misinya sehingga ditangkap dan diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Ya, ini nanti yang menjadi cikal bakal penjara. Ya, cikal bakal penjara dan penghakiman. Jadi Usamah konangan ingin membunuh Nabi, diambil kemudian dicencang atau ditali di salah satu tiang Masjid Nabawi yang kita kenal dengan sekarang tiang taubat. Sudah dicencang gitu tok Mas, nggak diajak ngomong, ya, dicencang cuma ayo ndeleng aja aktivitas Rasul dengan sahabat, sahabat dengan sahabat, ya, sampai nginep semalam. Besok paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dan ini ada dalam riwayat Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada. Rasulullah bertanya, ma indak, kamu mau apa? Apa yang kamu butuhkan? Ini orang lagi sombong-sombong ya, ini orang masih kafir saat itu. Hei Muhammad, jika kamu menangkapku maka di belakangku ada kaum. Artinya kaumku siap balas dendam. Tapi kalau engkau memaafkanku, membebaskanku, maka aku orang yang tahu cara berterima kasih. Ya, itu ucapan Sumamah. Rasulullah diam, nggak jawab. Rasulullah cuma minta dikasih susu, ya, dikasih susu pakai wadah itu, bejana, diminum oleh Sumamah. Kemudian kelihatan dari mimik mukanya, ya, oh masih kurang ini. Rasulullah minta lagi untuk disediakan lagi, diminumkan lagi.
dan itu sampai habis 7 wadah. Ya, 7 wadah. Kemudian Rasulullah tinggal gitu saja. Sampai ketemu sewengi neh, besok pagi didatangi lagi. Ya, apa yang kamu butuhkan? Ya. Diulangi lagi, kalau kamu menawanku, maka kaumku pasti akan balas dendam. Tapi kalau engkau membebaskanku, maka aku tahu cara berterima kasih. Kasih lagi susu. Ya. 1 wadah kurang lagi. Ya. Sampai 7 wadah. Ya, baru merasa kenyang, ditinggal oleh Rasul. Sampai hari ketiga. Ya, di waktu pagi kembali lagi ditanya oleh Rasul, kemudian dikasih susu lagi, tapi orang ini jawabannya sudah beda. Hei Muhammad, kalau engkau melepaskanku, maka aku tahu cara berterima kasih. Kalau engkau menawanku, maka kaumku pasti akan datang balas dendam. Wis diwalik mas, karena wis ngerasane susu selikur baskom. Ya. Sampai hari keempat Rasulullah SAW minta untuk dilepaskan, kemudian dibebaskan. Gitu dok, nggak diajak ngomong sama sekali. Ya, sudah dibebaskan gitu. Kemudian ceritanya adalah Thumamah mencari sumur terdekat dari Masjid Nabawi, kemudian bersuci dan tidak kembali ke kampungnya, tapi balik nyari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam mas. Kemudian berkata, ya Nabi. Sekarang udah pakai ya Nabi. 3 hari yang lalu tidaklah aku melek, ya, membuka mata di pagi hari kecuali engkau adalah manusia yang paling aku benci. Dan di pagi hari ini aku membuka mata dan hatiku berbicara engkau adalah manusia yang terbaik. Ya. Kemudian masuk Islam. Nggak ada dakwah dalil-dalil, nggak ada belas mas. Dicencang nang masjid wae. Ya. Sama dikasih susu, itu melihat muamalah hasanah, qudwah hasanah Rasul dengan sahabat muslimin satu dengan muslimin yang lainnya, itu sampai membuka pintu keislaman bagi Sumamah, sampai menjadi sahabat. Ya, bayangkan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih lagi susu, 1 gelas, 1 baskom kecil itu. Kemudian diminum. Kemudian dikasih lagi Sumamah, sudah Rasul cukup. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi itu bahwa ususnya orang beriman itu 1, adapun ususnya orang kafir itu 7. Paham maksudnya? Ususnya orang beriman itu 1, ususnya orang kafir itu 7. Maksudnya apa? Ya itu tadi, lek wong kafir mangan, ya, wis sampai kemelekaran pun. Makanya kalau zaman sekarang ada istilah mukbang mas, ya kan? Adalah istilah mukbang. Ini yang ngikuti sosmed ini paham mas. Terus mangan sawakah kayak. Itu yang mulai siapa? Apakah orang Islam? Enggak. Yang ngajari itu adalah orang kafir mukbang itu. Mangan sak mejo dintek nih, ya, di video, di upload. Ya, wah itu orang kafir ususnya pitu mas. Ya, orang muslim nggak bisa, nggak bakal kuat mas, mau niru nggak bakal kuat. Ya, orang muslim tahu tata cara adab makan, tahu. Dan Sumamah ketika beriman sudah bisa berubah. Ya. Dan pelajarannya adalah sekelas Sumamah yang kafir saja dicencang di masjid aja bisa sadar kok. Mosok kita yang punya iman, ya lagi futur atau imannya kurang, masalahnya masjidnya ranek cagae gitu. Ya, lumayan mas, cencang cagak. Sekarang udah ada nih, masya Allah. Sekarang kalau boleh flashback mas, wallahu a'lam, saya tinggal di kampung, salah satu desa di Madiun. Saya mengalami, ya, usia saya SD itu, saya mengalami paman-paman saya
ketika berbuat yang tidak baik sama orang-orang tua dan imam masjid itu dicencang di tiang masjid. Ya. Lah bagaimana waktu makannya? Kami yang masih kecil-kecil itu yang bertugas ndulang, Mas. Betul. Itu saya masih kecil itu merasakan. Masa ujug-ujug kena ilmu cencang masjid kan nggak mungkin. Jadi mesti ada riwayat dari dai-dai yang dahulu. Dan sampai ya ini contohnya sampai Sumamah ini masjid digunakan untuk menyadarkan anak. Ya, jadi dulu Pak Lek itu kalau ya nggak gelem TPA, nggak mau ngaji itu malamnya bermalam di masjid, dicencang, nangis ya, gibar-gibar itu nangisnya. Ya nanti ketika waktunya minum, waktu makan kita yang lebih kecil, ya itu yang dulang. Itu saya masih ngalami, nah semacam itu. Kan bukan ilmu bim salah bim loh, Mas. Ya, jadi ini semuanya merupakan fungsi masjid. Ya, fungsi masjid diantaranya sebagai tempat untuk menyadarkan, bahkan sebagai tempat qudhat para hakim-hakim. Rasulullah SAW memutuskan perkara di Masjid Nabawi, dan itu terjaga sampai masjid yang ada di wilayah kita. Ya, kalau di Solo sudah mulai terkikis, kalau di Jogja, Mataram Jogja itu masih ada. Ya, jenengan kalau pergi ke Masjid Keraton, ya, kemudian di sampingnya itu ada bangunan yang kalau kita masuk masih ada ukiran wajik. Yang mana dulu di situ dijadikan tempat bagi qadhi atau penghulu atau mudin untuk menghukumi perkara. Ya. Kenapa kok wajib? Nah ini Mas, ini ilmu, bukan ilmu godak-gadek matuk ya. Ini saya punya historisnya. Ya, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cuma sesuai literatur, karena kita pun nggak hidup di zaman itu. Literatur sejarah kita menunjukkan bahwa kenapa kok ada wajibnya? Karena zaman itu zaman yang dakwah nggak seperti sekarang, Mas. Jadi memang caranya simbol-simbol. Karena masih ada penjajah, masih ada macam-macam. Ya. Oleh karena itu wajib itu sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang melanggar hukum. Ketika umpamanya disangka menjadi tersangka, sampean maling Mas, enggak saya enggak maling, ya, tapi ada saksinya Mas, enggak saya enggak maling, oke, enggak apa-apa lah, sampean di penghakiman dunia, penghakiman saya sampean lolos, tapi besok di akhirat Mas tidak bisa mangkir, sebagaimana firman Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan ketika didatangkan di hadapan mereka neraka jahanam, kok yo bingung apa pengen mendakwai waji'a yauma idzin kenae wajib ngono ae lho Mas. Ya, akhirnya yo sebagai simbole wajib. Gitu sampai sekarang masih ada. Ya, dan ini kan bukan ilmu godak-gadek matuk, memang bukan, mesti ada filosofinya. Mas artinya mesti ada hikmahnya. Kenapa ada ukiran wajib? Karena seperti itu. Ya, sebagai simbol penghulu tokoh kaum untuk memutuskan perkara. Jenengan masih ngalami nggak Mas, ketika orang tua dulu mau makan ayam, itu zaman kecil saya itu kan gak iso bedino Mas. Kalaupun bisa dapat ayam sing wis dingu pirang sasi dibeleh, itu belehnya nggak sembarangan, bukan orang rumah yang beleh Mas. Tolong dibawakan ke Mbah Mudin. Ya, gitu. Itu saya masih ngalami itu. Ya, kalau pengen nyembelih ayam, gowo ning Mbah Mudin. Nanti Mbah Mudin sing beleh, makan Mbah Mudin ini mah bendino iso ngrasane titik. Ya entuk rantangan kuwi. Ya, lek wis mateng masa Mbah Mudin ya cipratan lah ratri. Wes setidaknya botoke lah entuk lah. Kan gitu. Kenapa? Karena itulah sertifikasi halal di zaman itu. Belum ada cap MUI halal Mas. Ya, nggak semua orang
bisa menyembelih dengan asma Allah, gitu kan? Padahal syaratnya man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Ya. Janganlah sampai siapa yang menyembelih bukan karena Allah syirik. Ya, siapa yang membelih tanpa menyebut nama Allah, maka sembelihannya sembelih bangkai. Maka mau nggak mau yang paling fasih bismillah siapa saat itu? Ya Mbah Mudin. Maka sertifikasi halal dari tepian masjid, Mas. Ya, Masya Allah, nggak bisa dilepaskan ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita ini enten sing yuswa pitung dosa mundak mboten niki. Jeneng enten. Kula badhe tanglet. Karena ya, kalau saya mengambil beberapa literatur yang ada di perpustakaan UNS, di situ disebutkan bahwa Masjid Keraton dulu ya, halamannya Mas, itu ada tanduran sawo. Ya, bener apa enggak Mas? Leres. Oh ya, berarti nemoni gitu. Karena saya enggak, saya di Solo mulai tahun 2009 akhir masalah. Ya, saya tinggal di Solo. Jadi saya enggak nemoni. Saya hanya membaca literaturnya saja. Berarti bener. Ya, di keraton itu sebelum masuk masjid ada pohon-pohon sawo dan itu banyak, enggak cuma satu berjajar. Ya. Begitu juga Mataram, Jogja. Sama, ada sawonya. Dan itu kembali lagi simbol. Ya, simbol yang mana ketika imam ngajarkan sawu sufufakum. Wah, iki wis wangele ungkul ya kafirun bulet ra barbar, Mas. Zaman semono. Maka pakainya itu dakwah hal. Ya, dakwah bil hal. Jadi diajarkan ketika jamaah kaum muslimin pengen masuk masjid, ya, sebelum masuk masjid itu sudah memandang sawu sebagai idiom. Nanti kalau sudah masuk masjid berarti softnya diluruskan. Harusnya softnya memang lurus, Mas. Ya, ini kalau kita bicara normal ya, ini terlepas dari adanya pandemi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang dari dulu sudah diajarkan softnya itu, ya, idiomnya dengan sawo itu. Sawo ya, nggak iso sawo opo, sawo wis kena. Seringkesnya gitu. Ya. Sekarang gini aja, koyoknya orang ngandel gitu. Dengan tanya lagi. Sebetulnya aksara kita, ini kan ilmiah sekali. Bahasa Jawa itu sebetulnya A apa O, Mas? Hono coroko apa hana caraka? Sebener sing ndi? Sing ngono wae. Yang mana, Mas? Yang benar? Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi itu ada runtutan sejarahnya. Ya, yang lebih awal itu hana caraka. Kalau nggak percaya saudara-saudara kita yang ngapak itu, Mas, orang ngapak, orang kepenak ya, ini O apa A? Ya, loro yo lara kan gitu. Ya, jadi awalnya hana caraka. Tapi ketika Sultan Agung menjabat, kemudian mengenal Islam, berguru dengan Kiai Jejer, belajar huruf hijaiyah enek do, to, go, iki apa terus aksara Jawa nggak ada itu, Mas. Ya, nggak ada. Maka ijtihadnya Sultan Agung merubah hana caraka menjadi hono coroko. Ketemu nanti enek do, to, so, kan ada Mas jadinya mirip. Iki tenanan loh Mas iki. Wah, iki ilmu dhuwur akal iki. Golek ngene iki angel. Insyaallah. Lah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa ketika sudah ada pendekatan ini, berarti Islam sudah mengenal dan mengikuti fungsinya itu, sehingga belajar ngajinya enak. Kalau nggak percaya, Mas, sing bener rasa apa rasa? Sing bener bener? Hah? Sing bener rasa apa rasa? Sing bener kan rasa, bukan rasa. Buktinya apa? Ketika ada imbuhan, rasane apa rasane, Mas?
Kalau udah ada imbuhan, rasane apa rasane yang bener? Rasane kan? Nah itu aslinya Jawa kayak gitu mas. Ya, aslinya gitu. Rasane bukan rasane kan? Rasane. Nah itu aslinya itu malah. Tapi itu lagi pendekatan Islam, maka semuanya, dan itu berangkat dari masjid. Dibikin semuanya, ya, dari masjid sampai luarnya manfaat semuanya. Habis ada masjid, ya, ada alun-alun bahkan. Kemudian daerah, ya, wilayah masjid yang paling dekat adalah kauman, ya, dan yang lebih selanjutnya, ya, biasa disebut dengan mijil. Daerah sini ada nggak mijil? Enten, dekat keraton kan? Iya, dekat Masjid Agung. Ya, kenapa? Mijil artinya apa mas? Lahir. Gini apa mboten? Lahir. Karena memang dikasih hikmah, nanti dengan di masjid akan melahirkan generasi-generasi baru yang beriman, sampai generasi yang baru akan dilahirkan. Makanya biasanya kalau di Mataram Islam itu sampai ada Plengkung Gading sampai dengan Plengkung Nirboyo. Tapi kalau di Solo sudah nggak ada Plengkung Nirboyo, cuma ada Plengkung Gading. Ada tuh mas? Dulu, ya, sejarah mencatat bahwa di sekitar Plengkung Gading itu ada tanaman tanjung sama asem. Ya apa enggak? Saya bicara data loh mas, saya orang alami masalahnya. Berarti lah cocok, berarti ya benar. Itu milik kita gitu, itu milik Islam. Kita tinggal bangkitkan lagi. Ya, kenapa kok ada asem? Kenapa kok ada tanjung? Karena generasi yang baru, ya, maka pendidikan terbaik adalah banyak dimesemi dan banyak disanjung-sanjung. Ya, untuk menumbuhkan. Iya, betul, ya, betul. Ya, nanti kemudian ketika masuk ke alun-alunnya ada 3 pohon. Ada pohon pakel, ada pohon pelem, ada pohon kueni. Ya apa enggak? Enggak tahu ya sudah, kalau enggak tahu ya. Ya, ada pohon dan semua itu membawa hikmah, ya, bahwasanya ketika sudah mulai berakal, ya, pakel sebagai idiom dari aklun, mulai ada tamyiz, ya, mulai dewasa, mulai balik, maka harus pelem dari gelem, akhirnya mulai taklif, harus mau untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena saat itu masih ada penjajah, maka mau nggak mau harus punya rasa syaja'ah, yaitu pemberani, wani, dari kueni menjadi wani. Nah, ini nggak ada, semuanya ditulis pakai Arapegon mas. Ya, sampai qadhinya dulu itu menghukuminya dengan 3 kitab. Ditulis dalam sejarah, tulisannya mas, Fatakul Mungin, Fatakul Wahab, sama Tohfah. Itu KUHAP atau KUHP zaman Mataram Islam. Itu kitab-kitab klasik mas. Ya, ini kalau pakai aksennya para santri, ya, atau aksen orang yang belajar bahasa Arab, itu kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya, sama kitab Tuhfah. Itu menjadi referensi hukum di saat itu di masjid. Betul-betul fungsional. Ya, masjid yang sudah menyebarkan kebaikan demi kebaikan untuk kaum muslim. Maka ya ini PR bagi kita semuanya, bagaimana mewujudkan masjid yang betul-betul membawa hikmah yang besar, maslahat, ya, apalagi jauh dari perpecahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.